Halo sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe sekarang ya, karena subscribe itu gratis. Guys, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Lama sekali saya nggak membuat konten, ada sekitar 1 bulan lebih ya. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena baru sempat lagi membuat konten sehubungan dengan ada kegiatan yang cukup banyak menyita waktu. Tapi alhamdulillah kali ini saya sudah sempat kembali membuat konten untuk sahabat-sahabat YouTube semuanya ya. Terima kasih banyak loh sudah setia dengan channel saya. Alhamdulillah target 1000 subscriber sudah tercapai, bahkan sudah lebih ya. Ini semua berkat sahabat-sahabat YouTube yang selalu setia mensupport channel saya. Sekarang tinggal semangatnya untuk mencapai 4000 jam tayang. Mohon doanya sahabat YouTube semua ya, semoga saya dapat melewati tahap demi tahap prosesnya ya. Kali ini saya belum sharing tentang resep dan tutorial masakan, tapi saya akan sharing kegiatan saya selama 1 bulan tinggal di Jerman. Oh ya, video ini sudah saya ambil sejak 1 tahun yang lalu. Ketika itu saya berangkat ke Jerman dalam rangka menjenguk cucu pertama saya yang lahir di sana. Karena anak perempuan saya menetap di Jerman dan bersuamikan seorang Jerman yang berketurunan Turki. Seperti biasa, untuk sahabat YouTube yang baru mampir ke channel saya ataupun yang baru bergabung dengan channel saya, subscribe dulu sekarang ya, karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa like-nya ya, dan silahkan share ke semua sosial media yang sahabat YouTube punya, supaya lebih banyak lagi sahabat-sahabat YouTube yang dapat menonton video-video saya. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton sampai selesai, karena akan banyak hal yang saya sharing di dalam video ini, dari mulai suasana kota di Jerman, kemudian juga suasana lalu lintasnya di sana yang sangat tertib dan rapi, bagaimana supermarket di Jerman, sempat juga saya berbelanja di toko Asia yang ada di Jerman, kemudian bagaimana juga makanan halal di Jerman, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang akan saya share di dalam video ini yang berkaitan dengan Jerman. Oke, selamat menyaksikan. Perjalanan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan diantar anak dan suami tercinta bertolak menuju Istanbul Airport. Ini merupakan kali ketiga saya melakukan perjalanan jauh bersama Turkish Airlines. Saya nyaman terbang bersama Turkish Airlines karena selain awak kabinnya yang ramah, makanannya juga enak-enak. Yang terpenting, ketika pesawat take off dan landing itu tidak terasa guncangannya. Jadi saya tidak merasa takut ketika take off dan landingnya. Top deh buat Turkish Airlines dan para pilotnya. Semoga semakin sukses ya. Alhamdulillah sampai di Istanbul untuk transit. Selanjutnya menuju Düsseldorf Airport dan sudah dijemput oleh menantu. Hilanglah sudah semua lelah ketika sampai tujuan. Masya Allah, melihat cucu yang sehat, ganteng, dan sempurna. Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang soleh.
Inilah suasana sekitar rumah anak, menantu, dan cucu saya. Ini suasana sore di akhir pekan. Banyak penduduk Jerman melepas lelah dengan bercengkrama bersama keluarganya di balkon rumahnya ataupun di taman-taman sekitar rumahnya. Setelah beberapa hari tinggal di Jerman, rasanya kurang afdol kalau belum tahu kondisi sekitar rumah anak, cucu, dan menantu. Yusuf Bobo mau jalan-jalan, mau belanja sama mamanya, sama nininya. Ini salah satu sudut kota Solingen. Lagi nunggu mamanya ke sini dulu nih. Mamanya mau ke situ. Kita tunggu aja di sini. Ada Dek Yusuf bobonya pulas. Ini suasana hari kerja di salah satu sisi kota Solingen, di mana banyak penduduknya yang bekerja. Jadi untuk ibu dan bapak-bapak yang sudah purna karya, beliau-beliau menikmati hari-harinya dengan bersantai. Suasana kotanya relatif tenang karena Solingen ini termasuk kota kecil yang tidak begitu banyak penduduknya. Kalau di Indonesia mungkin seperti kota Bogor ya. Di sepanjang jalan banyak terdapat kursi-kursi di bawah pohon untuk para pejalan kaki beristirahat. Ini toko donat makanan halal di Jerman. Dan ini merupakan pusat perbelanjaan di kota Solingen. Itu yang berwarna kuning itu namanya Hofgarten Mall. Di depannya terdapat lapangan yang luas yang biasanya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti bazar, Ini salah satu mall summer di festival, Solingen. dan kegiatan-kegiatan Mall lainnya. namanya. Nih nanti Nini mau ke situ sama Incu. Lagi musim panas. Itu anak-anak banyak yang lagi pada main air. Enak banget sih. Kalau Nini anak-anak mungkin nyebur juga di situ ya. Di dalam mall terdapat ruang privasi menyusui untuk ibu menyusui yang sangat nyaman. Ini halte bis di kota Solingen. Setelah sampai di rumah, belanjaan yang tadi dibelanjakan, dirapihkan di dalam kulkas. Ini merupakan belanjaan untuk persediaan makanan 1 minggu. Dari Indonesia, saya membawa bakso goreng, membawa bakso beranak, dan bawa cabai. Membawanya dengan cara divakum, alhamdulillah bisa tahan sampai 24 jam lebih. Dan ini bakso hasil bikinan saya sendiri loh.
Ketika sampai, harus segera dimasukkan ke dalam freezer. Jadi, kalau mau makan tinggal dikeluarkan di dalam freezer dan diproses untuk pematangannya seperti ini nih. Ini enak sekali nih. Saya bawa somai ayam, bawa bakso ayam goreng, bawa pangsit goreng, dan bawa bakso beranak. Jadi, bakwan Malang lengkap diminumnya bersama ginger ale. Minuman khas Jerman rasa jahe. Ini anak saya sedang membuat kue cubit. Cetakannya saya bawa dari Indonesia atas permintaan anak saya karena anak saya juga senang masak. Jago juga masaknya dia. Masak di Jerman hari ini. Ini ngungkep ayam, mau ala-ala barbeque gitu. Karena ovennya lagi rusak, jadi diungkep dulu aja sampai nyusut airnya, lalu nanti panggang di itu deh, di teflon. Nah, ini sambal request minantu. Mantu pengen sambal buatan mitoha cenah. Sambal buatan mitoha ya enak pisannya. Mangga. Setelah selesai masak-memasak, tinggal cuci-mencuci. Tapi alhamdulillah cuci piringnya tidak manual. Di sini sudah menggunakan mesin cuci piring. Tinggal taruh, susun, rapihkan, kasih sabun, tutup, pencet, tinggal deh. 1 jam kemudian, piring sudah siap disimpan ke dalam lemari. Ini suasana pagi di kota Solingen. Yang terdengar bukan suara ayam yang berkokok, tapi suara burung bango. Berlanjut ke aktivitas pagi hari, menyiapkan sarapan pagi. Tapi ini merupakan sarapan besar. Sarapan besar ini dilakukan setiap hari Minggu karena kalau hari biasa atau hari kerja, menantu saya sarapannya hanya cukup dengan makan sereal ditambah susu segar. Kalau hari Minggu sudah menjadi kebiasaan ataupun menjadi tradisi di keluarganya, sarapannya sarapan besar ala Jerman dan Turki karena menantu saya juga berketurunan Turki. Ini rotinya seperti ini. Ini enak sekali, dalamnya lembut karena menantu saya selalu membeli roti yang fresh from the oven. Yang putih itu keju muda, enak sekali. Jadi makannya itu, rotinya itu dibelah, lalu dikasih sayuran, dikasih butter, dikasih smoke beef, dikasih telur panas-panas, enak sekali. Kalau ini suasana pemakaman orang Jerman. Ini saya mau diajak belanja sama menantu. Alhamdulillah menantu saya muslim, jadi setiap dalam perjalanan selalu mendengarkan murotal. Karena anak saya baru saja melahirkan, jadi Ini mau suaminya yang belanja. mau nukerin botol. Jadi saya ikut. Botol di sini harus dikembalikan lagi, diganti dengan uang. Nanti mesinnya di sini ada bolongannya tuh, nanti dimasukin ke situ supaya nggak berantakan botolnya. Jadi diganti dengan uang, bisa dibelikan lagi. Ini lagi nunggu antrian, nunggu giliran. Belum ya?
Ini sebagian sayuran yang ada di supermarket di Jerman. Ini kaprinya aja tebel-tebel. Kemudian ada terong, terongnya ini besar-besar, enak sekali ini dibikin sambal terong ala Turki. Nah, ini cabai merah besar ya, atau kalau di Indonesia ini namanya cabai tewe. Nah, di sini ada cabai yang berwarna kuning, jadi cantik ya warnanya, ada yang kuning, ada yang hijau, dan ada yang merah. Nah, kalau ini semangka, karena pas lagi musim panas, jadi identik dengan musim semangka katanya. Nih semangkanya ini besar-besar seperti ini. Dan ini rasanya enak, manis, bijinya itu kecil-kecil, jadi bisa dikunyah. Semangka seperti ini, menurut menantu saya, banyak juga di Turki dan harganya itu bisa lebih murah katanya. Bahkan ada yang ukurannya lebih besar lagi dari ini. Ini mau belanja lagi nih ke toko Turki sama menantu. Belanja daging di toko Turki karena dagingnya halal, insya Allah. Ini semangka besar-besar begini. Ini lagi di supermarket Turki. Lagi mau beli daging-dagingan di sini. Daging sapi, cow, buffalo juga ada. Daging kambing. Domba, buffalo, meat. Kalau di toko Turki, sama seperti di Indonesia, ada ati sapi, ada daging giling, dan ada daging giling yang sudah berbumbu tapi tentunya dengan bumbu khas Turki ya. Dari toko Turki, berlanjut belanja ke toko Rewe. Kaufpak. Selesai. Ini belanjanya di toko di ini supermarket yang lain. Supermarket Rewe namanya. Rewe supermarket. Ini bakery yang ada di supermarket. Nah, ini yang kabel-kabel ini kabel untuk bis ya. Kalau di kita kan terpisah ya, namanya busway itu jalannya sendiri, nggak boleh dilewati oleh kendaraan lain. Jadi mubazir ya kesannya. Kalau di sini menyatu, tapi tetap bis itu mempunyai prioritas utama. Jadi yang harus didahulukan jalan itu bis, dan itu sudah sangat sangat dipahami oleh semua pengendara di sini. Jadi nggak ada cerita mau mendahului bis itu. Mereka tetap istiqomah menunggu bis itu lewat. Ini saya, anak, menantu, cucu sedang dalam perjalanan menuju kediaman rumah temannya mantu dalam rangka memenuhi undangan makan malam bersama keluarganya. Seru loh, ada kegiatan panen buah plum, buah
aprikot, juga buah fruits, dan serunya itu dilakukan malam-malam. Yuk lihat videonya ya. Ini merupakan keseruan yang menjadi kenangan terindah saya, di mana saya bisa merasakan panen buah-buahan khas Eropa di malam hari. Nah, ada buah aprikot, ada buah fruits, ada buah plum, ada apel, dan ada beri-berian. Sebelum panen buah ini, kami dijamu dulu dengan barbeque ala Turki. Hanya sayang videonya sudah keburu kehapus, jadi saya hanya bisa sharing video panen buahnya saja. Alhamdulillah. Kalau lagi ingat kegiatan ini, saya suka senyum-senyum sendiri karena Masya Allah dengan penguasaan bahasa yang sangat-sangat terbatas. Beliau-beliau ini orang-orang Turki dan juga tidak begitu banyak juga bisa berbahasa Jerman. Apalagi saya juga berbahasa Jermannya ala kadarnya sekali. Jadi dengan bahasa isyarat kami bisa menyatu dan bisa sama-sama menikmati ciptaan Allah yang luar biasa ini. Arayıp da bulamadım. Kız şunlara bak, dalına bak. Ne kadar güzel duruyor. Kokma, kokma. Ya sama kayak yang tadi. Sen bari topla Türkan. Bunların çok buzluğa falan konuyor bu. Gerçekten bak topla. Yenir. Buzluğa koy konservesi yapılıyor. Yanıyorsa iyi. Bende diş yok. Yok, diş yok. Vallahi dişini mi yaptırıyor? Kalau ini namanya buah fruits. Kalau di Indonesia banyak dijual dalam bentuk manisan ya. Biasanya dijadikan topping lapis Surabaya atau lapis legit atau cake jenis lainnya. Alhamdulillah saya bisa merasakan buah segarnya. Nah, kalau yang ini masih belum matang betul sebetulnya, masih garing gitu rasanya. Kalau yang sudah matang itu rasanya enak, manis, ada segar-segarnya sedikit ya, seperti buah plum juga rasanya. Waalaikumsalam. Inilah salah satu kegiatan weekend yang dilakukan oleh penduduk Jerman, khususnya penduduk Jerman yang beragama Muslim, yaitu berkumpul bersama keluarga, karib, dan kerabat. Kegelapan malam tidak menjadikan penghalang bagi kami untuk tetap bersilaturahim, merajut persahabatan dan persaudaraan. Mau ke toilet? No. Nein, ich auch nicht. Tuvaletimiz o ta gittiğimiz yerde. Ha, yok. Çişim abdestimi aldım da geldim, yaptım da geldim. Oh, itu buahnya tuh. Apa? Merah-merah enggak. Buah yang tadi kakak bilang berry. Ah, berry. Johannisberry. Ah, Kamu dapat ya? Oh, maşallah. Aralarında çok var. Terima kasih untuk kenangan indahnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Di sini ada batu yang di alas karpet. Mungkin ada sejarahnya, tapi saya belum tanya sama menantu sejarahnya apa.
Kembali ke cerita tentang kota Solingen. Jadi kota Solingen ini merupakan salah satu kota di Jerman yang cukup banyak muslimnya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di Indonesia kota Solingen ini seperti kota Bogor karena daerahnya yang berbukit-bukit. Seperti dalam video ini, agak bergoyang-goyang karena memang selain saya mengambilnya juga belum mahir. Tadi saya habis melewati jalan yang nanjak, jadi agak tersengal-sengal atau kata orang-orang mah ngos-ngosan ya. Lebih tepatnya mungkin bisa disebut video amatiran ya, tapi nggak apa-apa ya. Amatiran juga, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini salah satu toko Asia yang berada di kota Solingen. Tapi kalau nggak salah cuma ada satu sih toko Asianya hanya di sini. Mungkin karena jarang jadi menjadi agak mahal daripada makanan Jerman. Setelah dari toko Asia, lanjut ke Hofgarten. Penasaran ingin tahu setrika yang ada di Jerman nih seperti apa. Dan ternyata seperti ini, setrikanya besar-besar dan umumnya menggunakan air ya. Jadi boleh dibilang setrika uap. Ini setrikanya tuh seperti itu, besar dan mereknya merek Bosch. Merek Bosch ini merupakan merek yang paling berkualitas di Jerman. Setelah dari toko elektronik, berlanjut belanja ke supermarket ditemani oleh Ayu. Ayu ini sahabat karibnya anak saya yang sama-sama kuliah di Dortmund University. Ibu dan bayi. Ibunya bayi. Ini senang lihat bulir-bulir berasnya itu gede-gede, seakan sempurna isinya tuh, berasnya tuh utuh, pilihan semua, nggak ada yang pecah. Ini kalau di kita mungkin seperti beras rojo lele karena ini agak bulat gitu berasnya, tapi besar-besar. Di kita belum ada beras sebesar begini nih. Ada lagi nanti yang lebih besar, beras Turki ya. Nanti nenek kasih lihat ya. Besar lagi. Tapi ini warnanya. Tapi kalau nggak salah ini bukan beras, melainkan sejenis pasta atau mie yang bentuknya seperti beras. Ini juga menarik nih sahabat YouTube. Nah ini aneka pasta. Bentuknya lucu-lucu. Warnanya pun juga lembut-lembut. Setelah dibaca komposisinya sama anak saya, ternyata pewarnanya ini tidak mengandung pewarna sintetis. Pewarnaannya menggunakan warna-warna alami dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sampai gemes saya ngelihatnya. Habisnya lucu-lucu. Nah ini bentuk pita, warnanya cantik kan, nggak ngejreng, tapi menarik. Seperti itu ya, seperti konsentratnya parfum ya. Ini tuh esen ya. Ada ini apa namanya, rum, ada esen citrun, ada esen butter, vanilla, esen vanilla, ini juga citron, ini juga rum, hanya beda merek aja nih sama yang tadi. Ini apa ini? Tulisannya amandel, masa cuman mungkin kayak gini nih.
pesen yang lain. Nanti nih apa Nini tanyain artinya ya. Ini si vanilla juga. Nih di tempat telur ayam. Nah, ada yang menarik nih, telurnya warna-warni. Tuh. Duh, ini mau lihat. Namanya Hunti Air Bear. Ini kayak gini. Mungkin kalau ayamnya kuning, telurnya kuning. Ayamnya hijau, telurnya hijau. Ayamnya merah, telurnya merah. Nanti mau nenek cari tahu kenapa bisa ada telur yang warna-warni begini. Ini beda dengan yang tadi, tapi sama warna-warni juga sih. Kalau ini nih. Nah, ini mau beli yang lebih murah aja, yang ini. Tomat, senangnya fresh, tomatnya masih sama batang-batangnya, baru petik dari kebun. Tuh, masya Allah, tomatnya lucu, kayak itu, kayak labu siam. Iya, bentuknya kayak labu siam ya. Tuh, bagus nih nanasnya. Wah, namanya buah ini nih, ragu asalnya kayak bawang goreng, kayak bawang merah. Tuh ya, dikira kayak bawang merah. Coba aja ya. Yang mana yuk? Kayaknya yang lebih manis yang merah ya. Ini apa Yang ini? mana ya? Aku juga nggak tahu. Yang mana ya Tuhan? Ini ya. Ini aja nih. Iya, Ya. kali ya. Ini aja ya. Dipilih ibu Iya, deh. bilang ibu-ibu. Ini boleh. Stroberinya manis nggak ya kira-kira? Manis nggak ya? Apa juga? Berapa? 3 ya. Udah nggak apa-apa lah, mumpung di sini yuk. Aprikot, aduh, buahnya buah-buah kesukaan saya semua ini. Ini buah aprikot, jenis kecil ya, buah yang di video sebelumnya saya petik malam-malam dari pohonnya. Nih, aduh, buah ceri kesukaan saya. Buah ceri ini rasanya enak, manis, tapi ada asam-asamnya dikit. Dan asamnya itu bukan asam yang asam banget, jadi enak deh pokoknya. Ini peach, aneka buah peach. Ini paprika, merah, hijau, kuning, oranye, seger banget. Ini aneka buah peach. Kalau Gina hampir sama di Indo juga ada. Ini pisang emas ya kalau di Indo mah. Di Jerman juga ada ikan nih, seperti ini, ada ikan salmon. Saya belum lihat di Indonesia supermarket yang tempat menjual ikannya sebagus ini. Ikan asap yang nenek Selain suka ikan nih. segar juga ada ikan suka asap. beli. Nah, seperti ini. Saya suka ikan asap ini, Sampai rumah. enak rasanya. Jadi ternyata ini tuh telur rebus. Telurnya kan kesini mah warna putih. Yang habis direbus dikupas kali. Habis direbus diwarnain kayak gini. Tuh, kayak gini, tapi dalamnya mah tetap aja putih. Oh iya, bagus ya. Kalau di kita tuh biasanya orang-orang Chinese yang untuk acara
selamatan apa gitu atau syukuran apa gitu katanya. Jadi ada telur yang diwarna-warnain, tapi biasanya warnanya merah. Kalau di sini warna-warni telurnya. Jadi telur yang sudah direbus. Ini ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini merupakan babak baru dalam kehidupan saya yang sudah menjadi seorang nenek dan sudah dapat menimang cucu. Sayang sekali, atoknya karena suami saya orang Medan, jadi kakek itu panggilannya Atok, tidak dapat ikut karena cuti kerjanya tidak bisa lama. Ini Nini lagi jalan sendiri nih, mau ke Hofgarten, mau ke toko Asia juga, mau cari saus tiram. Panas di sini, lagi 35 derajat Celcius, panas banget, nyengir jadinya Nini. Nah, ini toko Asianya. Namanya Asia Shop My Hoa. Nini ke toko Asia Kalau lagi salah nih. penyebutan katanya maafin ya, Mari, karena saya oyster sauce, nggak pandai saus berbahasa Cina ya. Toko Asia lagi, mau nyari saus tiram. Ada saus tiram, banyak saus-saus yang lain ini, kebanyakan dari Thailand sama dari Hong Kong nih. Saus tiram produk Thailand, di sini ada halal. Tuh, ada tulisannya halal, alhamdulillah. Jadi belinya yang udah jelas ada label halalnya aja ya. Ada singkong juga nanti di sana tuh di freezer. Ini beli kangkung. Kangkung ya. Pak Choi. Toge. Duh, ini berada di bawah pohon rindang. Pohonnya cakep. Nini duduk dulu di sini sejenak sambil minum ini nih. Ini minuman teh rasa gandum dari Thailand. Lumayan sih, harganya €1.39. Sambil melihat dan menikmati suasana di sini. Ini minum teh gandum, produknya Thailand, namanya Genmai. Apa ini? Genmai namanya nih. Ya. Panas-panas gini enak. Lagi panas banget di sini. 35 derajat Celcius. Alhamdulillah. Saya senang melihat pasangan suami istri yang sudah sepuh tapi masih semangat. Semoga kita bisa sesemangat bapak dan ibu ini ya, sahabat YouTube. Ini trolinya harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Jadi si uang yang tadi dipakai ngunci itu akan kembali lagi. Kita dapat uangnya lagi. Belanjaannya turunin dulu. Oke. Ini belanjaan dari toko Asia tadi. Lalu si trolinya dorong lagi.
dorong lagi ke dalam. Oke. Nah, ini masukin ke sini. Nah, masukin ke sini, dorong ke sini. Nah, uangnya ambil lagi deh buat beli minum. Cus. Ini bayangan ini. Berjalan di salingan. Mulai sore, sudah mulai banyak orang yang datang. Besok kan hari Sabtu, hari weekend. Ini sekarang berhenti dulu duduk di sini. Belanjaannya nenek simpan di Nini istirahat dulu di sini. Belanjaannya Nini simpan di situ. Di sini ada tempat duduk, tempat istirahat. Di bawah pohon nih kayak gini. Kalau malam ya ini lampunya nyala, kerlap-kerlip. Ini pohonnya di kerangkeng, nggak boleh ditaikin. Ini meringkar, ada 4 tempat duduk dengan yang nenek dudukin. Ke sana ada resto. Ini pertokoan juga ini. Agak sepi kalau di sini. Tuh, ada anak bule pulang belanja. Disuruh belanja sama mamanya, kayaknya beli roti itu. Ada yang dorong baby juga. Banyak banget tadi yang bawa baby. Pas nenek masuk ke pintu Hofgarten, itu ada sekitar 5 orang yang bawa baby pakai stroller. Ada yang kembar juga. Lucu kalau ngelihat baby kembar didorong di stroller. Jahil ya Nini. Orang lagi duduk di video. Untung aja nggak ngerti bahasanya. Gak apa-apa ya kek. Semoga kakek selalu sehat, banyak rezekinya. Amin. Ada anak-anak cantik. Soalnya nenek duduk sendiri di sini. Terus ada kakek Irus, ada anak-anak cantik ini. Jadi di bawah pohon ini nenek nggak sendirian lagi. Ada lewat juga wanita muslimah. Ada anak cantik. Ini ceritanya saya sedang membuat brownies kukus. Brownies kukus ini akan saya bawa sebagai oleh-oleh untuk keluarga Yilmaz yang mengundang makan malam di rumahnya. Makan malamnya ala Turki dan makanan-makanannya pun makanan Turki. Saksikan terus videonya ya. Nah, ini
jalan lagi nih, mau ke undangan saudara di Turki tuh sama Incu, sama mantu. Berhenti dulu deh di lampu merah. Oma. Ini mantu saya ngeledekin, katanya tuh di jalanan ada oma-oma. Nah, saya bilang sama kayak saya juga seorang oma alias seorang nenek. Lucu ya, kucingnya nungguin baby yang lagi tidur sampai diliatin, terus berpindah posisi jadi seperti itu. Masya Allah. Jamu makan di keluarga saudaranya menantu, makanannya makanan khas Turki, sup lentil. Ada anak ganteng. Selamat makan. Ini makan ronde kedua, nasi khas Turki, bernasi Turki, terus ini daging dan ini sayur. Dan kesu. Ja, große Maschine von Türkischer Airlines. Doppelte kann man schon mal. Inilah Yilmaz Family yang sudah menganggap kami sebagai saudaranya. Iya. Sahabat YouTube, Terus jamuan setiap makan ala Turki kalau udah kosong, itu isi hidangannya lagi, kosong, isi lengkap lagi, dari ya. mulai appetizer sampai dessert. Nah, tuan rumah akan sangat berbahagia jika makanan yang disajikannya dinikmati habis oleh tamunya. Sedih kalau nggak mau minum 3 kali gitu. Iya. Es war ein bisschen spät, aber wir können morgen ausruhen. Ne? Ja, wir können morgen schlafen. Iya. Also wir gehen ja morgen sowieso erst spät. Ja, deswegen von daher können wir morgen schlafen, genug schlafen. Bis 12 Uhr sogar. Iya. Iya, ini baru pulang dari jamuan makan malam ala Turki. Alhamdulillah. Ini juga menjadi pengalaman pertama saya bisa menemani cucu kontrol ke rumah sakit di Jerman. Rumah sakit umum daerah Solingen. Itu UGD-nya. Ambulannya kayak gitu, keker-keker. Yang saya saksikan ketika akan berobat ke rumah sakit umum daerah di Jerman, prosedurnya itu tidak ribet. Ketika datang, cukup menyebutkan mau ke dokter apa dan menyerahkan kartu asuransinya. Selanjutnya, bagian administrasi akan menginput data sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu tersebut, tanpa ada pertanyaan ini dan itu, dan tanpa harus mengisi formulir ini dan formulir itu. Sistemnya sudah berjalan dengan baik, jadi data yang tertulis di kependudukan itu sudah connect ke rumah sakit, ke bank, dan ke pelayanan-pelayanan umum lainnya. Ini salah satu kondisi di dalam rumah sakit. Nah,
bed-bednya ini dirawat dengan baik ya. Jadi bed yang tidak terpakai ini dirapihkan, diplastikin ya. Mungkin maksudnya supaya tidak berdebu ya. Jadi tetap terjaga hygiene-nya. Hujan pagi ini. Ini perjalanan menuju rumah sakit untuk kontrol cucu lagi. Nah, jadwalnya ini harus pagi-pagi, jadi ya pagi-pagi berangkatnya, dan ketika sampai di rumah sakit itu memang betul pagi dan dokternya sudah standby. Ja, der kann schon mal, aber dann müssen wir noch die Flasche wechseln. Haben Sie die Klasse zu Hause? Nein, noch nicht bekommen. Pulang dari kontrol cucu ke rumah sakit, ini mau beli donor di sini sama mantu. Oh, close. Close. Tutup ternyata. Ya sudah, kita cari lagi tempat donor yang lain. Sudah tutup sayang. Jadi inget om bos zaman dulu nih, zaman kecil. Ini mau beli donor. Tadi toko yang tadi kan tutup nih, mau kesini tuh donor halal. Iya halal donor shop. Ja, schat. Hallo. Nah, seperti ini donornya. Besar ya, isinya banyak. Menantu saya kalau datang ke Indonesia makan donor yang ada di Indonesia tidak cukup satu karena kecil donornya. Kalau ini besar ya. Kadang saya juga kalau makan sampai tidak habis. Suka saya simpan aja untuk dimakan nanti lagi. Sonsuz. Acısı sonsuz. Senin başka bir şey kalmadı değil mi? Başka bir tane lahmacun geliyor. Lahmacun sadece üstü mü? Saat ya. Döner istemiyorsun. Nah, kalau ini donor yang pakai roti. Donor tuh. Dan ini besar juga. Dan enak juga. Selanjutnya, saya akan share kegiatan di Kota Solingen. Kegiatan ini dalam rangka summer party yang diselenggarakan di Kota Solingen, dari bazar aneka produk, mainan anak-anak, dan sebagainya. Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Kunyit juga ada di sini. Rame. Lagi rame. Ini di Solingen lagi ada bazar nih, bazar akhir pekan. Ini kayak gini bazarnya. Ini alat-alat rumah tangga. Itu makanan tuh kayak makanan Turki kayaknya. Oh, bisa dipanggang. Oke. Ini bazar tas 12 euroan. Ini bazar aksesoris.
Ini boneka dan bunga. Ini juga nih ada tas dan aksesoris. Nanti ini mau ke situ. Ini mainan anak-anak ya. Lucu-lucu mainannya. Kualitasnya juga kekar melihatnya. Nah, kalau di Indonesia, mainan-mainan sebagus ini hanya ada di kualitas mall ya. Nah, kalau di Jerman, mainan-mainan sebagus ini adanya di jalanan. Safety-nya ini atau keamanannya itu jadi benar-benar diperhatikan ya. Sehingga anak-anak yang bermainnya pun menjadi nyaman dan aman. Ada komedi puter. Kalau buat mainan rame nih weekend ini. Di sana juga tuh ada komedi puter. Nanti kita lihat di sana ya. Ini masih ada di kota Solingen. Ini pas keluar pas lagi rame. Ada komedi puter tuh anak-anak. Ada bazar yang lain. Lagi rame nih. Pizzanya bulat. Ini panggangnya digantung ya. Tuh mainan ayam-ayaman. Ini buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh, ada bakso. Ini mau nyebrang melewatin pintu apa nih, stasiun bis ya, halte bis. Ada oma-oma yang jalan-jalan. Oh, rame nih, bazarnya banyak di sini di depan Hofgarten. Wangi kebab. Ini pusatnya ada di sini, di depan Hofgarten. Ada panggung besarnya di sana, dapat tunjukkan musik.
Selesai sudah masa tinggal saya di Jerman dan sekarang saya harus pulang. Diantar oleh mantu yang ganteng sama cucu di belakang sama mamanya. Masih betah sebetulnya saya tinggal di Jerman, tapi apa daya, saya pun juga punya kewajiban di Indonesia mengurus suami dan anak-anak saya yang lain. Dalam perjalanan pulang, menantu mengajak makan dulu di Walder Chicken. Ini enak sekali, seperti ayam panggang, ayam oven, tapi besar dan dalamnya tuh empuk, bumbunya terasa, jadi tidak hambar. Setelah makan di Walder Chicken, menantu mengajak jajan es krim. Ini penjualnya itu sudah tua, tapi masih tetap semangat berjualan. Cerita menantu saya, suaminya pun berjualan es krim keliling menggunakan mobil, dan ini merupakan es krim legendaris di kota Solingen. Kayak di Arab Saudi, terowongannya panjang. Sudah memasuki area airport Düsseldorf. Agak mepet ini waktunya karena ini harus sudah take off jam 19.10 ya. Semoga Allah mudahkan semua urusannya lancar, gak ada hambatan apapun ya, doain ini ya. Sudah memasuki area Düsseldorf Airport ya, ini sudah harus pulang. Richtung Nordwesten. Auf Wiedersehen. Den rechten Fahrstreifen benutzen. T3 ist das günstig oder ist das teuer? Ich habe vergessen, Schatz. Ini lagi di rep. €9. Sudah di bandara Düsseldorf, lagi cari apa namanya, pasnya Turkish Airlines. Alhamdulillah. Düsseldorf ini bandaranya luas sekali, jadi lumayan tergopoh-gopoh. Alhamdulillah sudah berada di dalam pesawat dan terbang kembali bersama Turkish Airlines. Alhamdulillah landing di Istanbul dengan selamat. Selanjutnya akan menuju gate pergantian pesawat untuk penerbangan Istanbul Jakarta. Sepanjang perjalanan saya senang melihat pesawat Turkish Airlines yang sedang diparkir. Entah mungkin karena menantu saya pun juga ada keturunan orang Turki, jadi saya pun ikut senang melihat dan mengetahui perusahaan penerbangan sebesar dan
sebagus Turkish Airlines. Insya Allah kalau ada rezeki dan ada kesempatan lagi menengok cucu ke Jerman, saya akan menggunakan kembali Turkish Airlines karena sudah merasa nyaman dan sudah jatuh hati kepada Turkish Airlines. Itu tadi video kegiatan saya selama 1 bulan di Jerman. Semoga bermanfaat dan semoga ada hal yang dapat menginspirasi sahabat YouTube semuanya ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum.